Dinasti Moghul. India, anak benua yang terpecah belah, diserang oleh orang Moghul, yang kemudian mendirikan sebuah kekaisaran kuat di bagian utara India ini. Mari kilas balik kita menengok sejarah dinasti Moghul 1504 sampai 1605. Babur, seorang keturunan Genghis Khan dan Timur Leng, memimpin sebuah suku di Turkistan yang disebut Moghul. Nama Moghul ini berasal dari padanan kata Mongol. Bangsa Moghul ini ketika diusir oleh suku Uzbek, mereka lantas menyerbu Kabul, Afghanistan pada tahun 1504. Kemudian mereka mengalihkan perhatiannya ke wilayah India, negeri yang kerap dilanda peperangan antara kaum Hindu dan kaum Muslim. Setelah serangan uji coba pada tahun 1519, bangsa Moghul ini lantas mengerahkan 12.000 prajurit untuk masuk ke India lewat celah Khyber. Mereka menyerang Kesultanan Delhi, kekuatan terbesar di India. Ketika Babur dan pengikutnya, yaitu kaum Muslim, menyerang India, Kekaisaran Ottoman menyediakan meriam dan prajurit bagi mereka. Pasukan Babur adalah penunggang kuda yang cepat, sehingga lebih mudah bergerak daripada pasukan gajah India. Hal ini membantu pasukan Babur dalam mengalahkan banyak pasukan India, termasuk pertempuran yang menewaskan Sultan Delhi. Setelah mendapatkan kemenangan atas Sultan Delhi, Babur lantas menjadikan Delhi sebagai ibu kota. Setelah kematian Babur pada tahun 1530, lantas ia digantikan oleh anaknya, yaitu Humayun. Humayun meluaskan wilayah dengan menyerbu India bagian barat. Namun pada tahun 1540, orang Sur dapat mengalahkan orang Moghul. Hal ini memaksa bangsa Moghul mundur ke wilayah Persia. Humayun dapat kembali pada tahun 1555 setelah berhasil mengalahkan bangsa Sur dan kembali ke Delhi. Setahun kemudian, sebelum memperoleh seluruh wilayah kerajaan, Humayun ini terbunuh dalam satu kecelakaan. Akbar, Maharaja Moghul ketiga. Humayun lantas digantikan oleh cucu Babur, yaitu Akbar. Akbar menjadi maharaja pada usia 13 tahun dan memerintah selama 50 tahun sampai wafat pada tahun 1605. Akbar adalah seorang raja sekaligus pemimpin militer yang hebat dan penguasa yang bijaksana. Ia menyerang Rajasthan, Gujarat, Bengali, Kashmir, dan Deccan sehingga menguasai hampir sebagian besar wilayah India. Akbar mengenakan pajak pertanian yang tidak membebani para petani. Selain itu, Akbar juga mampu memajukan perdagangan, memperkenalkan pemerintahan, dan dinas militer yang sangat efisien. Sekalipun tidak dapat membaca, Akbar banyak menerima para sarjana dari semua agama, seniman, serta pengunjung dari luar negeri. Keberhasilan terbesar Akbar adalah menciptakan perdamaian antara Islam dan Hindu yang merupakan mayoritas penduduk India. Untuk menjaga perdamaian, Akbar menikahi seorang putri Hindu. Akbar membuat kesepakatan dengan orang Hindu, mengizinkan mereka bergabung dalam pemerintahan. Akbar membangun sebuah kerajaan yang dikelola dengan baik oleh para administrator yang andal. Kebesaran Moghul. Dalam bidang ekonomi, selama periode ini, India memperoleh keuntungan dalam berdagang dengan orang Afrika, Ottoman, Eropa, dan Asia. Orang Portugis pada saat ini telah memiliki pos dan pelabuhan dagang di India. Selain itu, India juga memiliki industri tekstil terbesar di dunia. Dalam bidang keagamaan, Akbar menyambut baik para Yesuit Kristen dan seniman Persia di istana. Akbar dalam perjalanannya berusaha melakukan reformasi dengan menciptakan agama baru bagi India.
Ia menciptakan satu agama baru yang berasal dari berbagai agama lainnya, namun usaha ini mengalami kegagalan. Di ibu kota baru yaitu Fatehpur Sikri, Akbar lantas membangun sebuah ibu kota dengan memadukan gaya arsitektur Muslim, Hindu, dan kebudayaan lainnya. Akbar yang membawa kebesaran dinasti Mogul ini akhirnya wafat pada tahun 1605. Dinasti Mogul akhirnya mengalami kemunduran. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.